Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman Alif Ki yang dirahmati Allah? Insyaallah kita akan melanjutkan materi Alif Ki, yakni bagaimana kita mempelajari ilmu nahwu saraf untuk memahami Al-Quran. Baik. Kali ini kita akan masuk pada materi mempelajari fi'il, madhi, mudhari' dan amar. Sebelumnya perlu kita fahami bahwa fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Sebelumnya kita pelajari bahwa fi'il kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Jika waktunya terjadi pada masa lampau, namanya fi'il madhi. Fi'il apa? Fi'il madhi. Sehingga dapat kita fahami bahwa fi'il madhi adalah kata kerja masa lampau. Kata kerja masa lampau. Sering kita temukan dalam Al-Quran ketika Al-Quran bercerita, ketika Al-Quran mengisahkan, maka sering menggunakan fi'il madhi. Kemudian fi'il madhi memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan fi'il yang lain. Setelah kita fahami definisinya, fi'il madhi merupakan kata kerja masa lampau. Fi'il madhi memiliki ciri harakat akhirnya pada umumnya fathah. Afwan, saya salah tadi ya. Harakat akhirnya pada umumnya berharakat akhir fathah. Apa? Fathah. Contohnya jalasa, telah duduk. Jalasa, harakat akhirnya sinnya fathah. Kemudian nazara, melihat, memperhatikan. Ra, nazara, ra, harakat akhirnya fathah. Kemudian fataha, membuka. Ha, harakat akhirnya fathah. Apa lagi? Akala, makan, harakat akhirnya juga fathah. Ini yang pertama, ciri dari fi'il madhi. Ustaz, ada fi'il madhi tapi harakat akhirnya bukan fathah. Ada, tapi nanti kita belajar yang umumnya dulu. Lalu kita lanjut. Fi'il madhi jika 3 huruf, contohnya fataha, 3 huruf ya. Jalasa. Kemudian apa lagi? Kemudian sami'a, mendengar, sami'a. Apalagi tadi nazara, belajar, darasa. Jika 3 huruf, ketiga-tiga hurufnya berharakat, tidak ada yang sukun. Enggak boleh ada yang sukun. Enggak boleh jalsa, enggak boleh, bukan fi'il nanti dia. Jalasa. Atau tadi sami'a, tiga-tiganya berharakat walaupun mimnya berharakat kasrah, enggak apa-apa. Yang penting berharakat. Maka fi'il madhi kalau 3 huruf semua hurufnya berharakat. Enggak boleh ada yang sukun jika 3 huruf. Kalau ada 3 huruf dan ada sukunnya, itu bukan fi'il madhi. Bisa jadi dia isim. Karena kalau fi'il madhi 3 huruf pada umum pasti semua hurufnya berharakat jika 3 huruf. Baik. Setelah kita fahami beberapa ciri dari fi'il madhi, yakni fi'il madhi harakat akhirnya fathah. Kemudian fi'il madhi jika 3 huruf, ketiga-tiga hurufnya harus berharakat. Harus berharakat. Ini ciri dari fi'il madhi. Selesai fi'il madhi, kita masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, masa sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Kami ulangi, fi'il mudhari' kata kerja yang berkaitan dengan waktu, masa sekarang dan masa akan datang. Ciri dari fi'il mudhari' yang pertama, ciri khas dari fi'il mudhari', setiap fi'il mudhari' diawali oleh 1 dari 4 huruf. Apa aja hurufnya? Hamzah, dan ya, dan nun, dan ta. Berarti ciri fi'il mudhari' harus diawali 1 dari 4 huruf tadi. Kalau tidak diawali oleh huruf hamzah, maka akan diawali oleh huruf ya.
Kalau tidak diawali oleh huruf ya, maka akan diawali oleh huruf nun. Kalau tidak diawali oleh huruf nun, akan diawali oleh huruf ta. Sehingga setiap fi'il mudhari pasti diawali oleh salah satu dari huruf-huruf tadi. Yang keempat huruf tersebut tergabung dalam kata anaitu. Anaitu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya, naj'alil. Alam naj'alil. Alam naj'alil. Naj'alil, asal kata fi'ilnya ja'ala. Kemudian dirubah dalam bentuk fi'il mudhari menjadi naj'alil. Kenapa? Kenapa kita fahamin bahwa itu adalah fi'il mudhari? Karena ada huruf nun di awalnya. Bukan madhi dia. Namun fi'il mudhari karena ada huruf nun di awalnya. Yauma yafirrul mar'u. Yafirrul mar'u. Yauma yafirrul mar'u. Yafirru, ada huruf ya di awalnya. Sehingga kita fahami fi'il ini adalah fi'il mudhari. Ustaz, kalau duduk, iya, tadi kan jalasa, telah duduk. Jalasa artinya telah duduk. Kita rubah ke bentuk mudhari. Tambah apa? Tambah huruf ya menjadi yajlisu. Tambah huruf nun, najlisu. Tambah huruf hamzah, ajlisu. Yajlisu, dia laki-laki duduk, sedang duduk. Najlisu, kami sedang duduk. Dan ajlisu, saya sedang duduk. Nanti kita pelajarin fi'il mudhari beserta dhamirnya di bab dhamir. Sekarang kita pahamin secara dasar aja dulu. Fi'il mudhari yang pertama diawali oleh salah satu dari huruf anaitu, yakni huruf hamzah, huruf ta, huruf ya, atau huruf nun. Kemudian fi'il mudhari pada umumnya berharakat akhir dhammah. Kalau tadi madhi umumnya berharakat akhir fathah, maka mudhari umumnya berharakat akhir dhammah. Kalau madhi apa tadi? Fathah akhirnya. Sekarang mudhari berharakat akhir dhammah umumnya. Mudhari bisa enggak Ustaz berharakat fathah? Bisa, tapi nanti materi lebih tinggi nantinya. Baik, selesai memahami fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Di juz 30 tidak sebanyak fi'il madhi, tidak sebanyak fi'il mudhari. Namun ciri khas dari fi'il amr ini, huruf akhirnya pasti sukun. Huruf akhirnya tidak berharakat dhammah, tidak berharakat fathah. Namun huruf akhirnya pasti sukun. Ustaz, ada enggak nanti fi'il amr yang tidak sukun namun ada harakatnya? Ada. Nanti kita belajar pelan-pelan. Namun ciri khas utamanya huruf akhirnya sukun. Kita buka juz 30 surah An-Nazi'at. Juz 30 surah An-Nazi'at. Kemudian silakan peserta perhatikan ayat ke-21. Ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa. Ini fi'il madhi. Kadzdzaba fi'il madhi. Karena huruf harakat akhirnya berharakat fathah. Enggak ada alif lam, enggak ada tanwin, enggak ada huruf jar, berarti bukan isim. Berarti fi'il. Tsumma adbara fi'il madhi. Harakat akhirnya berharakat fathah. Yas'a fi'il mudhari. Nah, ini kita bahas. Ustaz, fi'il mudhari dia iya. Diawali oleh huruf ya, fi'il mudhari. Fahasyara fanada. Hasyara fi'il madhi. Kemudian fanada fi'il madhi juga. Hasyara 3 huruf semuanya berharakat, enggak ada sukunnya. Dan harakat akhirnya fathah fi'il madhi. Faqala fi'il madhi juga. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa akhadhahu Allah. Akhadha fi'il madhi. Akhadha artinya mengambil. Lalu ayat ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a fi'il madhi. Fasawwaha fi'il madhi juga. Rafa'a fi'il madhi. 3 huruf rafa'a artinya mengangkat. 3 huruf dan ketiga-tiganya berharakat. Wa aghtasha fi'il madhi juga. Nah, tadi kita bahas fi'il madhi secara umum ketiga-tiga hurufnya berharakat. Tapi nanti ada pembahasan 3 huruf, ada hurufnya yang tidak berharakat seperti aghtasha. Aghtasha
Huruf keduanya ghain, tidak berharakat, yakni sukun. Nanti kita pelajarin di ilmu sharaf. Namun lihat harakat akhir hurufnya harakat fathah, maka fi'il madhi. Akhraja juga fi'il madhi karena tidak diawali oleh salah satu huruf ciri khas fi'il mudhari', tidak diawali oleh ya, nun, ta dan hamzah. Namun di sini hamzahnya dalam bentuk fi'il fi'il madhi. Harakat akhirnya fathah wa akhraja. Selanjutnya di ayat 31 juga ada akhraja minha. Akhraja fi'il madhi. Demikian contoh fi'il madhi. Sekarang kita cari fi'il mudhari'nya mana? Di surat yang sama, coba buka ayat ke-10. Yaquluna fi'il mudhari' karena diawali oleh huruf ya. Kemudian kita cari lagi fi'il mudhari'nya mana? Ada di fatakhsha tapi tidak saya bahas. Kita lihat yang mudah-mudah aja ya fi'il mudhari'nya. Ayat ke-35. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatazakkaru. Yatazakkaru kata kerja karena enggak ada tanwin, enggak ada alif lam, enggak ada huruf jar, namun yatazakkaru diawali oleh huruf ya. Maka fi'il mudhari'. Lagi di ayat ke-42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka fi'il mudhari' karena diawali oleh huruf ya. Diawali oleh huruf ya. Kemudian buka surah Abasa. Kita cari fi'il amar di sini. Tadi ciri khas fi'il amar harakat huruf akhirnya sukun ya. Tidak ada harakatnya, namun sukun huruf akhirnya. Kita lihat di sini ada di ayat ke-24 tapi saya nggak bahas dulu. Falyanzuril. Kita cari yang mudah aja ya. Baik, lanjut ke at-takwir. At-takwir kita cari fi'il amarnya. Lanjut ke al-infitar. Enggak sebanyak fi'il madhi dan mudhari' ya, fi'il amar. Mana fi'il amarnya mana di sini? Yang mudah banget, yang mudah. Kita belum temukan yang mudahnya. Di insyiqaq ada. Insyiqaq seperti bahasan tadi pagi ayat ke-24. Fabashshirhum ra-nya sukun. Ini merupakan fi'il amar. Fabashshirhum. Unik ayatnya. Berikanlah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Masya Allah. Berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Fabashshirhum merupakan fi'il amar karena harakat akhirnya karena huruf akhirnya berupa sukun, tidak memiliki harakat. Baik. Demikian peserta Alif Q yang dirahmati Allah, kita telah mempelajari apa definisi dari fi'il, apa pembagian fi'il, definisinya dan juga ciri-ciri khasnya. Definisi dari fi'il madhi, fi'il terbagi 3, ada madhi, mudhari' dan juga amar. Kemudian definisi madhi, mudhari', amar apa aja telah kita fahamin berkaitan dengan masanya. Dan lalu ciri-ciri dari fi'il madhi apa, fi'il amar apa, mudhari' apa. Fi'il madhi telah kita pelajari dan kita juga cari contohnya, banyak ternyata dalam Al-Quran. Fi'il mudhari' juga banyak, hanya saja tadi memang tidak terlalu banyak yang kita temukan dari fi'il amar. Ada beberapa, tapi nggak sengaja saya singgung dulu. Khawatir nanti teman-teman sulit karena contohnya contoh yang butuh pengetahuan agak sedikit dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus semangat belajar bahasa Arab. Terus istiqamah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita menjadi para pakar ahli lughah yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.